Film ini diawali oleh sebuah scene dengan setting waktu di tahun 81-an. Terlihat sebuah rumah dalam keadaan yang porak-poranda. Di dalam rumah tersebut terlihat seorang pria yang bernama Ed sedang membacakan doa untuk pengusiran setan. Ed bersama istrinya yang bernama Lauren berusaha mendokumentasikan setiap kegiatan yang sudah biasa mereka lakukan. Pada saat itu, mereka sedang berusaha menolong seorang bocah yang bernama David. Karena dari laporannya, bocah tersebut selalu kerasukan hingga melakukan tindakan yang mengerikan. Setelah pembacaan doa selesai, Ed beristirahat dan menyuruh David untuk dibawa ke kamarnya. Pengusiran setan akan dimulai kembali jika seorang pastor yang bernama Gordon tiba untuk membantu mereka. Singkat waktu, Gordon pun tiba di sana. Terlihat David panik saat mendengar suara tersebut. Lalu David berusaha untuk sembunyi di bak mandi. Tapi ternyata bukannya merasa aman. Entah tangan siapa, David pun merasa diikuti sesuatu. Rupanya, iblis kembali mendatangi David. Ayahnya pun berusaha menenangkannya, akan tetapi tanpa diduga, David malah menyerang ayahnya sendiri. Dirasa keadaan semakin memburuk, Ed meminta Gordon untuk segera melakukan pengusiran setan. Entah iblis apa yang telah merasuki bocah tersebut. Kemudian, mereka pun bergegas melakukan persiapan. Save your servant who trusts in you, Lord. Fortify tower. Full armor of God, that you may be able to stand the darkness of this world against wickedness. Lalu, Gordon berusaha melakukan pengusiran dengan membacakan doa-doa. Lord, send him aid from your holy. Lord. Terlihat mereka sangat kewalahan saat berusaha menolong David. Melihat Ed diserang David, seorang yang bernama Arnie berusaha menolong. Kemudian, ia menyuruh sosok tersebut untuk keluar. Lalu ia berkata, "Jangan ganggu anak ini, ambil saja diriku." Take me. Iblis di dalam tubuh David kini merasuk ke dalam tubuh Ernie. Ketika kekacauan sudah berakhir, Ed mengalami masalah dengan jantungnya setelah diserang David tadi. Melihat kondisi tersebut, mereka pun berusaha menghubungi ambulan. Kemudian scene beralih ke rumah sakit. Dari keterangan seorang dokter, sementara waktu Ed harus menjalani perawatan di rumah sakit. Terlihat Lauren pun khawatir akan kesehatan suaminya itu. Beberapa hari berlalu, Arnie yang berada di rumah pacarnya yang bernama Debbie baru terbangun. Terlihat mereka sangat senang karena David sudah tidak mengalami hal aneh lagi. Lalu, mereka yang sudah lama berpacaran mengajak Debbie untuk pindah dan hidup bersama. Akan tetapi, Debbie yang memiliki usaha penitipan dogi tidak menyetujuinya dan meminta Arnie memberikan waktu untuk berpikir. That should buy me the weekends, maybe the holidays too. Okay, about them, but you'll have to take everyone else outside at some point this afternoon. Setelah menjalani rutinitasnya, Debbie mengajak Arnie ke rumahnya. Singkat cerita, keceriaan dari keluarga Glatzel kembali terlihat. Akan tetapi, Arnie mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Terlihat ia berusaha tenang dengan benda yang tiba-tiba terjatuh. Kemudian, Arnie berusaha untuk memeriksanya. Entah halusinasi atau sungguhan, Arnie pun jelas ketakutan. Di hari berikutnya, ketika Arnie akan menebang pohon, ia merasakan keanehan yang lain.
Arnie pun merasa heran dengan kejadian aneh yang ia alami. Setelah kejadian tersebut, Arnie kembali ke tempat kerja Debbie. Ketika berada di sana, ia diajak karyawan Debbie yang bernama Bruno untuk berpesta. Sementara Arnie yang pikirannya sedang kacau terus saja dibujuk Bruno untuk bersenang-senang. Nicely done! Tapi tetap saja Arnie merasakan hal yang lain. Dirasa semakin aneh, Arnie berusaha cuci muka, tapi tiba-tiba Arnie, help me! betapa kagetnya Arnie saat melihat pacarnya seperti diganggu iblis. Ia pun langsung membawa Debbie pergi. Sementara Bruno heran dengan tingkah Arnie yang riweuh sendiri. Lalu tiba-tiba rupanya Arnie membunuh Bruno yang ia anggap sebagai iblis. Kemudian scene beralih ke rumah sakit. Setelah beberapa hari mengalami koma, Ed akhirnya tersadar. Lalu tiba-tiba ia mengatakan bahwa iblis kini sudah merasuki Arnie. Mendengar perkataan suaminya, Lauren bergegas menghubungi polisi. Lalu ia meminta polisi untuk memeriksa tempat penitipan dogi milik Debbie, karena ia tahu Arnie selalu berada di sana. Tapi sialnya, usaha Lauren tersebut sudah terlambat. Singkat waktu, sebelum tiba ke TKP, polisi melihat Arnie sedang berjalan dengan banyak darah di tubuhnya. Arnie yang baru sadar pun berkata, "Sepertinya aku sudah melukai seseorang." Di keesokan harinya, Ed dan Lauren menemui Arnie di penjara. Mendengar Arnie yang bisa membaca Alkitab, mereka berpikir Arnie tidak sedang kerasukan. Apalagi saat Lauren mendekatkan benda-benda pengusir iblis, Arnie tidak terpengaruh sama sekali. Terlihat mereka pun bingung dengan keanehan itu. Namun mereka mulai berpikir apakah iblis ini akan kembali merasuki Arnie. Mereka pun mencari informasi untuk membantu Arnie yang kini menjadi tersangka. Ketika mereka sudah berada di rumah, Lauren memutar kembali rekaman dari keluarga Glatzel. Dalam rekamannya, semua berawal ketika keluarga tersebut baru pindah ke rumah tersebut. Terlihat David yang sedang di kamarnya sangat suka dengan kasur air antik di tempat itu. David pun merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Lalu tiba-tiba di sanalah untuk pertama kalinya sosok iblis mengganggu keluarga Glatzel. Setelah mendengar rekaman tersebut, Ed dan Lauren mendatangi kembali kediaman Glatzel. Ed dan Lauren pun memeriksa kamar tersebut. Namun Debbie berkata kasur antik itu sudah dibuang karena bocor dan merusak lantai. Namun Lauren berkata kerusakan itu bukanlah karena air. Lauren pun curiga ada sesuatu di kolong lantai. Lantas mereka pun bergegas memeriksanya. Karena kondisi Ed yang masih sakit, mau tidak mau Lauren yang masuk ke kolong rumah. Dan ketika berada di bawah sana, ia menemukan sebuah benda aneh. Betapa kagetnya Lauren saat menemukan sesuatu seperti benda perdukunan alias totem. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah Ed, mereka bisa mengetahui bahwa benda tersebut adalah semacam benda terkutuk untuk mendatangkan iblis. Mereka pun mengira bahwa keluarga Glatzel telah dikutuk oleh seseorang. Debbie pun merasa heran, siapa yang telah berniat jahat kepada keluarganya, padahal mereka baru saja pindah ke sana. Lalu, Ed meminta temannya yang bernama Drew untuk menyebarkan foto benda tersebut ke setiap kantor polisi, berharap ia mendapatkan informasi lebih tentang benda aneh itu. Kemudian, sang pastor Gordon menyuruh mereka untuk menemui seorang mantan pastor lain, di mana pastor yang bernama Cancer itu tahu banyak tentang benda-benda seperti itu, karena ia memiliki banyak koleksi tersebut di dalam rumahnya. Mendengar usulan Gordon, mereka pun langsung gas menemuinya.
Singkat cerita, mereka bertemu dengan Cancer. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Cancer mengatakan benda itu adalah sebuah alat perdukunan yang sangat jahat karena si pengirim tidak memiliki tujuan jelas selain kekacauan. Karena tidak banyak informasi yang diperoleh, mereka kembali ke rumah. Kemudian mereka mendapat telepon dari Drew, di mana ia mengatakan ada seorang polisi yang pernah melihat benda aneh tersebut, dan polisi tersebut ingin bertemu dengan mereka. Ketika mereka bertemu, polisi memulai obrolan dengan menunjukkan kasus hilangnya seorang remaja. Remaja yang diduga membunuh temannya itu dinyatakan hilang setelah mayat temannya ditemukan. Lalu ketika polisi menggeledah rumah pelaku yang bernama Jessica, ia menemukan benda yang sama persis dengan yang Loren temukan. Mendengar penjelasan polisi, Loren pun meminta berkas kasus Jessica untuk diteliti. Lalu ia akan membantu polisi untuk menemukan Jessica yang masih menjadi misteri. Lantas, mereka pun langsung OTW mencari keberadaan Jessica. Ketika berada di jalan, Loren bisa mengetahui lokasi pembunuhan itu. Setelah mengikuti petunjuk Loren, mereka melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki. Ketika Loren merasakan aura gaib, ia bisa mengetahui apa yang dilakukan kedua remaja itu. Ternyata Jessica membunuh temannya setelah ia terpengaruh iblis. Lalu Loren mengikuti kemana Jessica pergi setelah pembunuhan tersebut. Dan tiba-tiba rupanya sosok iblis berusaha menarik Loren ke jurang, tapi untungnya ia bisa selamat. Kemudian Loren mengatakan bahwa Jessica sudah mati setelah terjun dari tebing. Singkat waktu, malam pun tiba. Dari laporan Loren, polisi akhirnya bisa menemukan mayat Jessica. Lalu polisi itu pun berterima kasih dan akan memberikan berkasnya seperti yang mereka inginkan. Kemudian, scene beralih ke penjara. Terlihat Devi dan kakaknya sedang menemui Arnie. Pada saat itu, Arnie mengatakan bahwa ia selalu mendengar bisikan gaib untuk melakukan bundir. Jelas mereka pun ketakutan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika malam, Arnie yang masih dipengaruhi iblis terlihat sedang ketakutan parah. Lalu ia berusaha melindungi diri dengan menggunakan air suci dan berdoa, berharap ia bisa terbebas dari iblis yang selalu mempengaruhinya. Kembali ke Ed dan Loren. Loren menyangka bahwa kasus Jessica ada hubungannya dengan yang dialami Arnie. Lalu ia pun berniat untuk melakukan penerawangan terhadap jasad Jessica. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera pergi ke tempat penyimpanan mayat. Singkat cerita, mereka pun tiba di kamar mayat. Melihat suasana yang sepi, Ed memanfaatkan keadaan itu untuk masuk. Setelah mayat Jessica ditemukan, Loren langsung melakukan keahliannya. Dari penglihatan gaibnya, Loren melihat sebuah altar dan samar-samar mendengar suara kereta api. Ia pun menyebutkan bahwa si pelaku santet adalah seorang wanita. Loren pun tahu kalau saat ini wanita itu sedang mempengaruhi Arnie. She has Arnie. Oh God. And Miss Black Sabbath. The blood of Tepat pada waktunya, Loren menggagalkan rencana wanita itu. Melihat Arnie yang berdarah, seorang sipir pun berusaha memanggil tim medis. Kemudian, wanita itu mengirimkan mereka kejutan. Melihat ada sosok genderuwo, Ed bergegas menyadarkan Loren. Tapi tiba-tiba, Rain. untung saja mereka berhasil selamat dan segera kembali ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, Drew menunjukkan sebuah buku, di mana buku untuk pengusiran iblis tersebut ia dapatkan dari sebuah gereja di luar kota. Dari dalam buku tersebut, Ed melihat sebuah ritual pengorbanan manusia yang membutuhkan beberapa korban.
Setelah dicek-cek, kejadian di buku tersebut sama persis seperti kasus yang mereka hadapi. Dari buku tersebut, altar si pelaku harus dihancurkan untuk mematahkan kutukannya. Tapi sialnya, Ed tidak bisa menerjemahkan semua tulisan jadul di buku itu. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, Ed yang masih sakit kembali tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Ed pun terbangun. Lalu ia merasa heran ketika melihat keadaan rumah menjadi sepi. Apalagi saat melihat gelang Loren yang berada di lantai. Tanpa diduga, wanita yang selama ini mereka cari kini berada di rumahnya. Lalu, Ed berusaha menanyakan keberadaan Loren. Dengan santuinya, wanita itu mengatakan bahwa Loren sudah dekat. He who called, deliver! I serve you, please! Please, Spirit! Untung saja Ed tidak membunuh istrinya sendiri, dan semua itu adalah pengaruh setan dari wanita misterius tadi. Dengan keadaan tersebut, Ed merasa bahwa wanita itu ingin menjadikan dirinya sebagai korban. Ia pun berusaha mencari keberadaan benda aneh seperti yang mereka temukan. Betapa kagetnya mereka saat melihat bunga lapuk di dalam rumah. Drew menceritakan bahwa kemarin mereka menerima kiriman bunga dari seseorang. Namun, bunga itu masih terlihat segar ketika mereka terima. Mereka pun kaget saat melihat Totum berada di dalam pot bunga tersebut. Ternyata dugaan Ed selama ini benar. Di keesokan harinya, Loren akan menemui Cancer untuk menerjemahkan isi buku yang mereka dapatkan. Sementara Ed bersama Drew akan menyelidiki keberadaan si wanita itu. Singkat cerita, Loren tiba di rumah Cancer. Ketika berada di sana, Cancer langsung melihat isi buku jadul itu. Menurut Cancer, buku tersebut menjelaskan sebuah pengorbanan yang membutuhkan 3 nyawa. Mendengar perkataan tersebut, Loren pun jadi teringat dengan suaminya yang juga mendapat kutukan. Kemudian, Cancer berusaha untuk menunjukkan sesuatu. Tapi sebelum tahu itu apa, kita kembali dulu ke Ed. Ed yang masih bersama Drew berusaha mencari tahu keberadaan si wanita misterius. Dari ketiga petunjuk lokasi penemuan Totum, mereka mengira wanita tersebut tidak akan jauh-jauh dari ketiga titik tersebut. Kemudian, mereka mengingat kembali penglihatan Loren tentang suara kereta api. Sementara dari peta, Drew melihat cuma ada satu rumah di pinggir sungai yang dekat dengan rel kereta api. Betapa kagetnya Ed saat ia tahu bahwa rumah itu adalah rumah Cancer. Lalu, Ed bergegas menyusul Loren yang sedang berada di sana dan menyuruh Drew untuk segera menghubungi polisi. Kembali ke rumah Cancer, Loren diajak ke ruangan yang menyimpan banyak benda perdukunan. Karena sewaktu ia menjadi pastor, ia telah banyak membasmi para dukun santet. Sementara benda para dukun itu ia simpan di tempat tersebut. Kemudian ia menunjukkan sebuah album foto jadul kepada Loren. Rupanya selama ini ia memiliki anak yang bernama Isla, hasil dari hubungan gelap dengan seorang wanita. Dan itulah sebabnya Cancer dicopot dari profesinya sebagai pastor. Namun akibatnya, dari koleksi benda-benda magicnya malah membuat Isla kecil terobsesi menjadi seorang dukun terkuat. Lalu betapa kagetnya Loren saat mengetahui Isla adalah seorang wanita santet yang selama ini ia cari. Ia pun sangat kecewa dengan sikap Cancer yang malah menyembunyikan kenyataan tersebut. Kemudian, Cancer mengatakan bahwa di bawah rumahnya ada sebuah tempat yang biasa digunakan Isla untuk melakukan ritual. Dan di tempat itulah ada sebuah altar yang bisa digunakan Isla untuk melakukan kejahatannya. Cancer pun menyuruh Loren untuk segera menghancurkan altar tersebut. Tak lama kemudian, Loren merasakan keberadaan Isla. Lalu, Cancer menyuruh Loren untuk pergi melalui sebuah pintu rahasia. Tanpa diduga, Isla sudah berada di tempat Cancer. Isla pun marah kepada Cancer karena sudah menceritakan semua rahasia tentang kejahatannya. Lalu tiba-tiba, Please God, don't let me fail.
Akhirnya, Isla membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu, Loren yang berada di ruang bawah tanah akhirnya menemukan altar yang selama ini ia cari. Ia pun berusaha untuk meruntuhkannya. Terlihat Loren pun kesulitan dengan altar Isla yang terbuat dari batu. Tak lama kemudian, Isla mengetahui Loren yang akan menghancurkan altarnya. Merasa usahanya diketahui Isla, Loren pun bergegas lari seedan-edannya. Untung saja Loren bisa selamat. Di sisi lain, Ed kini sudah sampai di rumah kanser. Lalu ia bergegas mencari keberadaan Loren. Tapi sebelum ia masuk, Ed mendengar suara Loren yang meminta tolong. Ia pun berusaha mencari sumber suara tersebut. Dengan martil, Ed berusaha masuk ke ruangan bawah tanah. Setelah berhasil masuk, Ed bergegas mencari Loren. Rupanya itu hanya tipuan Isla. Ed pun dipengaruhi sihir Isla. Sementara itu, Isla kembali ke altarnya. Ia pun melanjutkan kembali ritual untuk mempengaruhi Arnie. Di sisi lain, setelah ia hampir mati dengan aksi bundirnya, Arnie menjalani perawatan. Lalu ia mengatakan bahwa iblis itu kini sudah mendekat. Terlihat Debbie dan seorang pastor kaget saat mendengarnya. Lalu tiba-tiba melihat keadaan Arnie yang kembali dipengaruhi iblis, pastor pun bergegas dengan membaca doa. Rupanya, iblis itu sudah mempengaruhi Arnie. Kekacauan yang terjadi itu pun disaksikan para petugas penjara di sana. Kembali ke Ed. Ed yang sudah terpengaruh kini memburu Loren. Loren yang menghindari kebrutalan Ed berusaha untuk menyadarkannya. Saat Loren sudah terpojok, ia kembali menyadarkan Ed dengan mengingatkan kenangan masa lalu mereka. But it's not. Now open your eyes. Tepat pada waktunya, Ed sadar dan berhasil menghancurkan altar. Dan kutukan yang menimpa Arnie akhirnya terpatahkan. Kemudian, Isla menghampiri mereka. Tapi karena kutukan sudah terpatahkan, iblis tetap membutuhkan korban. Akhirnya, iblis yang sudah dijanjikan nyawa oleh Isla kini mengambil nyawa Isla sebagai gantinya. Setelah Isla terbunuh, mereka pun kembali keluar. Dan seperti biasa, para polisi yang suka telat kini sudah tiba. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, Ed membawa barang iblis dari setiap kasus-kasusnya untuk ia koleksi di dalam rumahnya. Di samping lukisan Falak dan boneka Annabelle. Tapi apakah kalian pernah berpikir benda-benda itu akan berdampak buruk di kemudian hari? Entahlah. Di keesokan harinya, sidang lanjutan untuk kasus Arnie kembali digelar. Terlihat para wartawan dari berbagai media sudah memenuhi pengadilan. Karena kasus yang dialami Arnie terbilang aneh dan menyita perhatian publik. Dari kejadian Arnie di penjara, merupakan sebuah pembuktian dari kasus Arnie yang dipengaruhi iblis. Dan karena hal tersebut, akhirnya Arnie mendapat hukuman yang ringan.
Setelah menghadiri putusan hakim dari pengadilan, Ed memberikan sebuah kejutan untuk istri tercintanya. Dengan sebuah gazebo cantik, Ed berusaha mengingatkan kembali masa-masa indah mereka dulu. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali, bukan? Pasangan suami istri yang merupakan paranormal ini sangat disibukkan dengan kasus yang dialami keluarga Glatzel. Tak seperti kasus biasanya, mereka harus mencari kasus lain yang ternyata dari pelaku yang sama. Sebuah kutukan yang hanya mencari kekacauan akhirnya berhasil mereka gagalkan. Sementara iblis yang sudah dijanjikan persembahan nyawa akhirnya menuntut janji kepada Isla. Karena ia telah gagal, iblis itu pun menjadikan Isla sebagai gantinya. Kejadian yang diangkat dari kisah nyata di tahun 81 ini memang menyita banyak perhatian publik, dan Arnie yang awalnya dituntut hukuman mati akhirnya hanya mendapat hukuman 5 tahun untuk kasus pembunuhannya.